Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, saya Vera menyampaikan pesan bicara lembut dari hati. Kita diberi mulut sebagai indera untuk berkata-kata, maka itu harus mensyukuri dan menikmati anugerah Tuhan. Tetapi imajinasi kita lebih kuat daripada kenyataan yang ada. Mimpi kita lebih indah daripada hal yang sebenarnya. Bahkan keinginan kita terasa lebih kuat daripada ketika sudah mendapatkannya. Sewajarnya kita harus belajar bersyukur dan menikmati apa yang telah kita miliki sekarang. Rasa syukur mengubah mindset kita bahwa tujuan kita berkata-kata adalah untuk melayani Tuhan dan sesama. Mulut sebagai anugerah Tuhan yang sepantasnya disyukuri dan dipertanggungjawabkan. Akan tetapi, kita sebagai manusia berdosa tidak mampu memberi respon kepada kehendak Allah dengan benar karena cuek dan tidak peka. Mulai dari sekarang, kita harus percaya dan memperhatikan firman-Nya sebagai wujud pernyataan kita bersyukur atas anugerah Tuhan, sehingga kita bisa dipakai menjadi saksi-saksi Kristus sebagai garam dan terang dunia. Gunakanlah mulut untuk berbicara yang benar, dengan lembut tanpa membentak, melainkan dengan ramah tamah kepada siapa saja dari hati yang tulus. Dari dalam hati kita ada dorongan untuk memperhatikan dan mematuhi firman Tuhan. Maka hidup yang taat adalah berkatalah yang benar sesuai kehendak Tuhan. Biarkanlah Roh Kudus tinggal di dalam hati kita secara permanen dan bekerja secara luar biasa dalam mewartakan Injil ke dunia. Lewat perkataan dari hati yang benar, supaya kehadiran Roh Kudus semakin nyata dalam tindak lanjut karya Kristus di atas kayu salib dan kebangkitan Kristus untuk tujuan keselamatan dari Tuhan sendiri dengan mempersembahkan seluruh hidup kita ini. Gunakanlah mulut yang lembut untuk mengasihi sesama sesuai kehendak Tuhan. Setiap manusia adalah saudara bagi kita. Mengasihi sesama haruslah sama dengan ketika kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, seperti mengasihi diri kita sendiri, agar dapat membangun hubungan yang baik. Jangan sampai persaudaraan yang kita bangun justru menjerumuskan ke hal-hal yang tidak baik. Hubungan kasih ini pun harus membangun satu sama lain. Tuhan memberikan sahabat kepada kita untuk maksud yang baik. Marilah kita saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat lewat ucapan mulut kita. Kasih kepada Tuhan tidak terbatas pada menolong sesama saja. Kita juga perlu mengerti bahasa kasih Tuhan dan apa yang Tuhan mau dari setiap kita masing-masing.
bisa jadi Tuhan sedang ingin menghabiskan waktu untuk berkomunikasi dengan kita, atau sebuah pujian untuk kita naikkan di hadapannya. Sayangnya, kita tidak peka akan suara Roh Kudus, tetapi juga mengabaikannya. Mari mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan memahami bahasa kasih Tuhan. Mungkin bagi kita tidak selalu mudah melakukannya, tetapi didasari atas kasih kepada Tuhan, kita rela berkata-kata apapun demi menyenangkan hatinya. Oleh karena itu, kita harus menyadari dan mengandalkan prakarsa kasih Tuhan. Kita harus memohon rahmat kasih Tuhan sehingga memegang teguh pedoman hidup hukum kasih dalam berkomunikasi. Pengalaman melakukan kesalahan, penyesalan, dan pengalaman buah pengampunan mendidik kita sebagai umat beriman semakin hidup dalam kasih kepada Tuhan dan sesama. Di mana ada cinta kasih, di situ Tuhan hadir. Perbuatan kasih menciptakan kehadiran Tuhan yang sedang berkomunikasi, menyapa, dan berkarya di tengah kita. Mulailah berkomunikasi dengan penuh kasih dalam keluarga, sehingga keluarga memberikan ruang keterlibatan ilahi dan kehadiran Tuhan dalam mendidik putra-putrinya, sehingga suasana nyaman penuh kasih berkomunikasi menghadirkan Tuhan yang membuat kita sebagai umat beriman menjadi semakin peka sabda Tuhan dan kehadirannya menggema dalam setiap peristiwa. Iman menjadi pengalaman yang berharga, terus bertumbuh dan berkembang serta diperjuangkan pada tiap sudut kehidupan. Kasih itu mempersatukan dan membebaskan, sehingga menjadi pedoman dinamis relevan setiap saat dan perlu dibiasakan melalui praktik hidup dan suasana keseharian umat beriman. Kasih kepada Tuhan itu berhubungan erat dengan kasih kepada sesama. Jangan menutup diri dari sesama. Dalam Tuhan, kita dapat mengasihi orang yang tidak kita kenal. Kita dapat berkomunikasi kasih dalam hidup kita, sehingga kita mampu melihat citra Tuhan dalam diri sesama. Dalam komunikasi, kita harus terus-menerus memperbarui kapasitas mengasihi sesama agar pertemuan kita dengan Tuhan memperoleh realitas kedalamannya melalui pelayanan kepada sesama. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama tidak dapat dipisahkan, sehingga ini menjadi pengalaman kasih secara bebas dari dalam diri kita yang harus dibagikan dengan orang lain. Kasih tumbuh melalui kasih dalam komunikasi. Kasih adalah bagian sangat penting dari ajaran Yesus, terutama berkomunikasi secara interaktif. Gunakanlah hati untuk berterima kasih kepada Tuhan karena apapun yang terjadi, baik musibah hingga nikmat, adalah karunia Tuhan. Gunakanlah lisan untuk bersyukur, dan bersyukur lewat tindakan yang mencerminkan rasa terima kasih kepada Tuhan dalam bentuk apapun. Biasakanlah diri berterima kasih kepada sesama sehingga memudahkan kita bersyukur kepada Tuhan.
menggerakkan persaudaraan dengan saling mengasihi sebagai sesama saudara, sehingga hidup damai, rukun, aman, dan sejahtera akan terwujud dalam keluarga, bergereja, bermasyarakat, serta dalam berbangsa dan bernegara. Sukacita sempurna itu hanya berasal dari perbuatan kasih seturut perintah Yesus, karena Tuhan Yesus justru menunjukkan sebuah fokus baru untuk merasakan kasih dan mengasihi. Kasih kepada Tuhan menjadi sempurna ketika dalam komunikasi kita memiliki sikap batin untuk menuruti semua perintah Tuhan. Dalam berkomunikasi, melayani Allah terwujud untuk memenuhi apa yang menjadi kehendaknya. Sekasih akan terasa nyata saat dibuktikan melalui tindakan berkomunikasi baik. Selayaknya kita selalu rindu memanifestasikan kasih kita kepada Tuhan dalam tindakan nyata sehari-hari. Komunikasi bawa damai, tidak memecah belah, tidak membawa permusuhan. Dunia ini beragam, perbedaan adalah hal yang wajar. Bersikap toleran, saling menghormati, dan saling menghargai, berusaha komunikasikan masalah dengan baik. Biasakan mencari opini dari pihak lain saat berkonflik. Tanamkanlah cinta damai dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita saling berbagi. Keberagaman itu nyata. Cinta bisa menaklukkan ego dan sifat buruk dalam diri lainnya yang bisa memicu konflik. Hidup dalam perdamaian itu sangat indah. Tidak ada kebencian, tidak ada permusuhan, dan tidak ada kekerasan. Semuanya saling menghormati dan menghargai. Kerukunan itu budaya Indonesia. Kerukunan bisa terwujud jika perbedaan dipandang sebagai anugerah dan bukan menjadi sumber perpecahan. Dalam keberagaman itu ada perdamaian dan penuh cinta, agar kita semua bisa merasakan kenyamanan, yakni tidak ada kebencian, tidak ada kekerasan di dalam perilaku dan perkataan. Sedangkan informasi-informasi sesat mengganggu kedamaian negara kita. Mari kita terbuka jujur dalam informasi yang benar. Namun, ujaran kebencian yang disebarluaskan sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu, tanamkanlah dalam diri kita sebagai pribadi baik yang aktif memberikan pesan damai dan cinta. Komunikasi yang baik itu membawa damai di tengah-tengah perselisihan dan percekcokan. Jadilah cinta damai. Amin. Marilah kita bersyukur dan berterima kasih dengan cara kita mewartakan kabar baik dan membawa damai dalam komunikasi yang cinta damai. Amin.